warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semua sehat ya. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak sekalian, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Ibu minta kesediaan dari Abriansa untuk memimpin doa. Silakan Abriansa. Baik, terima kasih Abriansa sekalian. Selanjutnya absen dulu. Perhatian ya, Abriansa, Anissa, untuk pertemuan hari ini semua hadir ya. Sebelum Ibu lanjutkan materi pada hari ini, Ibu ingin menanyakan materi pada pertemuan minggu yang lalu. Ada yang masih ingat? Kita membahas tentang apa? Iya, benar sekali. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang beriman kepada Rasul Allah. Sebelumnya Ibu menanyakan dulu, apa itu pengertian daripada iman? Rehan coba. Iya, benar sekali. Pengertian iman adalah meyakini dan mempercayai. Nah, demikian anak-anak, Ibu sedikit mengulang materi pada pertemuan minggu yang lalu. Selanjutnya, pertemuan pada hari ini yang akan kita bahas adalah tentang saja. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, setelah kalian nanti mempelajari tentang sajaah, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian atau makna dari sajaah. Yang kedua, kalian dapat menerapkan sikap sajaah dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan macam-macam sajaah. Menganalisis dalil tentang sajaah. Itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, Ibu akan memutarkan video untuk kalian. Ibu harap kalian menyimak dan menonton tayangan video tersebut. Silakan ditonton anak-anak. Baik, sudah ya? Nah, anak-anakku sekalian, sekarang Ibu ingin kalian untuk merumuskan masalah atau membuat pertanyaan dari tayangan video tersebut tadi. Ayo, ada yang bisa? Baik, Abriansa. Bagaimana Abriansa? Ya, Abriansa. Dia membuat pertanyaan. Apakah? Nah, inilah anak-anak pertanyaan daripada Abriansa. Apakah yang harus kita lakukan ketika kita sedang melihat seseorang dijamret? Maria bertanya atau membuat pertanyaan, bagaimanakah cara? Nah, Maria membuat pertanyaan, bagaimanakah cara untuk supaya kita terhindar dari penjamretan? Nah, kedua pertanyaan tersebut akan kita jawab nanti. Sekarang Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok, ya, menjadi 3 kelompok. Baik, ya, kamu, kelompok 1, ya. Nah, ini kelompok 2. Yang di sana kelompok 3. Masing-masing bergabung ke kelompoknya. Baik anak-anak, setelah kalian duduk di kelompok masing-masing, Ibu akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, sekaligus dengan layoutnya untuk kalian jadikan materi untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Silahkan masing-masing kelompok mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Setelah kalian baca, kalau ada hal-hal yang kurang jelas di situ, kalian boleh gunakan kalian punya gawai atau handphone untuk mencari jawaban di browser internet, ya. Bagaimana kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Ayo kerjasama ya, jangan satu orang saja yang kerja ya. Sudah? Baik, sudah.
Ayo kelompok 1 maju. Perhatikan ya yang kelompok 2 sama kelompok 3. Oke, baik. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, untuk teman-teman yang di kelompok 2 dan 3, apakah ada pertanyaan dari hasil diskusi kelompok 1? Ayo, ada tidak yang ingin bertanya tentang hasil diskusi ya kelompok 1 buat? Ada tidak? Baik, tidak ada. Tidak ada pertanyaan untuk kelompok 1. Kalau gitu, mari kita beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, berikut adalah kelompok 2. Nah, kenapa? Belum siap? Harus siap, kan sudah selesai. Maju. Ya, perhatikan kelompok 1 dan kelompok 3. Teman kalian dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Nah, anak-anakku sekalian dari kelompok 1 dan kelompok 3, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan duduk kelompok 2. Mari kita semua beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya, baik. Presentasi selesai. Nah, untuk kelompok 1 dan 2, apakah ada pertanyaan? Tidak ada lagi. Berarti sudah paham semua. Baik ya, alhamdulillah. Kalau gitu, dipersilakan untuk duduk kembali kelompok 3. Nah, marilah kita beri aplaus sama-sama untuk kelompok 3. Baik anak-anakku sekalian, itulah tadi hasil diskusi dari masing-masing kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Anak-anakku sekalian, apa yang kalian tadi presentasikan semua dari masing-masing kelompok sudah bagus ya. Ibu lihat sudah bagus. Hanya saja di sini Ibu ingin menambahkan sedikit, karena tadi di masing-masing kelompok Ibu perhatikan tidak menyebut tentang faktor-faktor seseorang memiliki sikap sajaan. Nah, Ibu akan menambahkan sedikit itu ya. Baik anak-anak, faktor-faktor seseorang memiliki sifat sajaan itu yang pertama adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, lebih mencintai akhirat daripada dunia. Yang ketiga, terbiasa untuk selalu bertawakal dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah anak, itu hanya menambahkan sedikit saja terkait diskusi yang kalian tadi sudah presentasikan. Demikian ya anak-anak. Nah, baik. Selanjutnya kita akan menjawab tentang pertanyaan kedua temanmu tadi. Pertama, apakah yang harus kita lakukan ketika kita sedang di jambret? Ada yang tahu jawabannya apa? Iya, benar. Ya, harus segera menolongnya. Mungkin mengejar penjamret itu. Itu menunjukkan bahwa kalian itu berani membela kebenaran. Ya, itu sudah sebuah pahala. Tetapi ada solusi lain ini. Kalau memang kalian takut untuk menolongnya, mungkin kalian melihat bahwa si penjamretnya seram, tinggi besar, sedangkan kalian mungkin badannya kecil misalnya. Contoh saja ya. Nah, itu kalian bisa saja segera melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, itu jawaban nomor 1 ya. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana cara untuk kita supaya terhindar dari penjambretan? Ayo, siapa yang tahu? Nah, Nurul, bagaimana? Iya, benar sekali. Nah, bagaimana kita supaya terhindar? Makanya kalau di jalanan raya atau di tempat keramaian,
jangan memancing orang berniat jahat. Contohnya apa? Pakai perhiasan yang banyak-banyak, ya, baru perhiasannya taruh di luar. Misalnya orang pakai kerudung, perhiasannya ditaruh di luarnya kerudung. Terus pakai cincin, bersusun-susun. Sehingga apa? Memancing orang berniat jahat terhadap kalian. Nah, ada lagi? Iya. Kalau di tayangan video tadi kan seorang ibu-ibu nih menelpon atau sedang terima telepon atau menelpon gitu ya. Nah, sambil berjalan di tempat keramaian, di jalanan raya. Nah, otomatis sambil begini, telepon, bicara-bicara, tidak sadar ada orang yang tarik HP-nya dari belakang. Nah, itu contoh. Makanya kalau di tempat keramaian, jangan sekali-kali menelpon atau terima telepon. Kecuali mungkin di tempat ramai yang memang kiranya aman. Tapi kalau di tempat keramaian, menurut kalian jalan sendiri, ya itu alamat. Seperti yang terjadi di dalam tayangan video tersebut. Begitu ya anak-anak? Nah, itulah jawaban dari kedua pertanyaan yang dilontarkan temanmu tadi. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita bersama-sama menyimpulkan materi yang telah kita bahas tadi. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, benar sekali. Ya, baik anak-anak, itulah tadi ada temanmu yang sudah menyimpulkan tentang materi yang kita bahas pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum Ibu tutup pelajaran pada hari ini, Ibu ingin meminta kalian untuk mengoreksi tentang proses pembelajaran pada hari ini. Mungkin terkait dengan penyampaian Ibu, mungkin terlalu cepat atau bagaimana, ya silakan saja dikoreksi saja, ya. Nanti silakan kalau malu bersuara atau malu berbicara, mungkin tidak enak sama Ibu, jadi bisa ya lewat kertas ditulis gitu ya, tapi tidak usah pakai nama supaya Ibu tidak tahu bahwa itu kamu yang menulisnya. Silakan. Mungkin Ibu terlalu cepat atau mungkin Ibu tidak enak cara menjelaskannya atau Ibu terlalu loyo misalnya. Ya, tidak apa-apa, dikoreksi saja supaya itu untuk masukan buat Ibu supaya di pertemuan berikutnya mungkin akan menjadi lebih baik. Begitu ya anak-anak. Nanti setelah kita tutup, anak-anak bisa mengumpulkan hasil koreksi yang Ibu suruh tadi. Oke? Baik. Demikian anak-anak pelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup dengan doa bersama. Ibu minta kesediaan dari Hasan untuk memimpin doa. Ya, silakan Hasan. Amin. Baik, terima kasih Hasan. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya.